Nah, kata Immanuel itu ada deskriptif, menggambarkan. Apa yang digambarkan mengenai kata Immanuel? Saudara, yang pertama di sini bahwa kata Immanuel itu menunjukkan bahwa ia Tuhan yang telah turun dari surga dalam rupa manusia. Kata Immanuel itu menunjukkan bahwa ia Tuhan telah turun dari surga dalam rupa manusia. Ada 3 hal yang kita perlu pahami di sini. Yang pertama, bahwa dia itu pencipta. Bahwa dia itu pencipta yang menciptakan kita, menciptakan seluruh dunia ini. Tetapi dia mau menjadi ciptaan. Luar biasa, saudara. Dia sang pencipta mau jadi ciptaan. Karena dia adalah Tuhan yang dari surga turun ke dunia ini mengambil rupa manusia. Dia adalah pencipta yang menjadi ciptaan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu kebenaran yang luar biasa. Kalau kita, manusia biasanya, itu seringkali senang kalau ditulis biografi. Biasanya from zero to hero. Ya tidak? Dari nol menjadi seorang yang hebat. Tuhan terbalik. Dari kemuliaan kepada yang hina. Apakah kemuliaannya hilang? Tidak. Sekalipun dia lahir di kandang yang hina di Bethlehem, tetapi dia tidak kehilangan kemuliaannya oleh karena memang dia Allah yang sudah mulia. Itu faktanya, saudara. Dia tidak khawatir bahwa dia kehilangan kemuliaannya. Beda dengan manusia. Jaim. Ya, tahu jaim. Jaga image supaya kelihatan berwibawa. Tuhan tidak perlu jaga wibawa. Sekalipun saudara tidak memuliakan dia dengan memuji Tuhan, dengan pergi ke gereja, dia tetap mulia. Oleh karena memang dia Allah sang pencipta. Kalau dia datang sebagai ciptaan, oleh karena dia berinisiatif untuk datang kepada kita. Kebenaran ini. Sehingga Allah kita tidak perlu dibela. Tidak usah pakai front pembela segala macam. Allah kita tidak perlu pembela. Dia sendiri di dalam eksistensinya yang mulia itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena dia Allah sang pencipta yang datang menjadi ciptaan. Luar biasa. Kita ingin kalau bisa dari zero to hero. Tuhan tidak. Dari yang mulia turun ke hal yang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, bahwa dia Allah yang tidak terbatas, yang membatasi dirinya, berinkarnasi di dalam diri manusia, seperti apa yang dikatakan dalam Filipi 2, yaitu dia mengosongkan dirinya, saudara-saudara. Bahwa Tuhan di dalam kekuasaannya, dia mengosongkan dirinya, saudara. Dia datang sebagai manusia dan tidak hanya sebagai manusia, tetapi menjadi hamba. Itu yang disebut dengan kenosis, dia mengosongkan dirinya. Wah, luar biasa, saudara. Coba, saudara. Kalau kita diremehkan, ya, atau kita di sini, itu diperlakukan tidak pada tempatnya, kita akan tersinggung. Kita mudah tersinggung. Ya, andai kata misalnya saudara tergabung jadi panitia untuk mengurus Natal atau mengurus acara-acara rohani. Saudara masuk dalam kepengurusan, tiba-tiba salah seorang dari saudara membuat saudara tidak nyaman dan pada akhirnya saudara tersinggung. Tuhan tidak pernah tersinggung. Tuhan tidak merasa terhina. Sekalipun dia mengosongkan dirinya seperti hamba, dia tidak merasa terhina. Karena itu yang dia lakukan oleh karena kasihnya kepada kita.
Itu fakta yang kedua, saudara. Ini berbeda sekali. Berbeda sekali dengan pemimpin-pemimpin agama di dunia. Bagaimana pemimpin-pemimpin agama di dunia tidak seperti Yesus. Yesus diberitakan apa adanya, ya. Dan dia benar-benar datang ke dalam dunia. Dia membatasi dirinya. Dia datang tidak hanya sebagai manusia, tetapi dia datang sebagai, dia mengosongkan dirinya sebagai seorang hamba. Itu saudara-saudara kebenaran yang kedua. Dan kebenaran yang ketiga, bahwa dia yang datang dari surga ke dunia, dia adalah Allah yang ajaib. Bagaimana tidak ajaib, saudara-saudara, bahwa kelahirannya itu bikin menghebohkan dunia pada waktu itu. Karena Yusuf dan Maria belum menikah. Yusuf dan Maria belum menikah. Tetapi didapati Maria itu mengandung. Wah, ini sesuatu yang sangat fatal di dalam tradisi Yahudi. Karena orang Yahudi kalau menikah itu benar-benar saudara-saudara tidak seperti kita. Untuk mengetahui bagaimana budaya orang Yahudi, bahwa ketika mereka menikah itu tidak mudah, saudara. Tidak seperti kita, mau sama mau lalu konseling pendeta, berapa kali session, lalu sudah kita tentukan pemberkatan, cari gedung resepsi, kita resmi jadi suami istri. Orang Yahudi tidak seperti itu. Bahwa orang Yahudi itu kalau mau menikah itu gak gampang, saudara. Kenapa? Karena kalau si laki itu menginginkan seorang wanita, ya, ketika mereka diikat dengan perjanjian, istilahnya tunangan, si pria ini dia harus berusaha. Berusaha bagaimana, Pak? Berusaha mempersiapkan supaya apa? Supaya ketika mereka masuk dalam rumah tangga, mereka benar-benar sudah siap. Si prianya kerja keras, dia siapkan rumah, dia siapkan kehidupan yang layak. Lalu setelah siap, maka dia menjemput wanita. Dan itu yang digambarkan di dalam Alkitab, 5 wanita bodoh dan 5 orang wanita pintar. Bagaimana wanita yang bijaksana itu menyiapkan menyiapkan minyak. Ketika mempelai datang, dia sudah siap. Itu adalah gambaran bagaimana seorang wanita mempersiapkan diri menyongsong sang mempelai. Jadi si wanita ini tidak santai-santai, saudara-saudara. Waktu si pria datang, dia dalam kondisi siap sebagai seorang istri, dan si pria juga sudah bertanggung jawab menyediakan sandang dan pangan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau pada waktu itu tentu si Yusuf dia protes, ya. Tetapi dikatakan apa? Yusuf seorang yang tulus hati, saudara. Yusuf seorang yang tulus hati sehingga dia menerima keberadaan Maria, dan pada akhirnya kita tahu semuanya berjalan dengan baik. Ini adalah keajaiban bagaimana Yesus lahir. Jadi saudara, berbicara tentang Immanuel, yang pertama dia yang menjadi pencipta, menjadi ciptaan. Yang kedua, dia Tuhan yang tidak terbatas, membatasi dirinya, bahkan dia mengosongkan dirinya. Dan yang ketiga, dia Allah yang ajaib. Ajaib di dalam kelahirannya, ajaib di dalam kehidupannya, ajaib di dalam kematiannya, ajaib di dalam kebangkitannya, ajaib di dalam kenaikannya. Nah, poin yang kedua, saudara, ini yang penting bagi kita semua. Bahwa Allah yang disebut dengan Immanuel itu dikatakan dia beserta dengan kita. Mungkin sudah bertanya, bagaimana Pak Wasis? Dia Allah yang tidak terbatas, dia Allah sang pencipta, dia yang Allah ajaib, kok dia bisa beserta dengan kita? Ini pertanyaan saudara yang harus kita pikirkan dan kita jawab. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak Wasis caranya?
Untuk itulah saudara hadir di dalam Natal, supaya saudara menemukan jawabannya. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu bisa beserta dengan kita. Kalau Dia beserta dengan kita, dunia boleh gonjang-ganjing, COVID boleh merajalela, tetapi selama Sang Pencipta, selama Allah yang tidak terbatas itu, selama Allah yang ajaib itu beserta dengan kita, Immanuel, tidak ada perlu yang kita takutkan. Masalahnya sekarang kita harus tahu bagaimana supaya Allah yang Immanuel itu benar-benar beserta dengan kita. Mau tahu saudara? Harus tahu dan mengerti bagaimana Allah yang Immanuel itu bukan hanya indah kita nyanyikan. Immanuel, Allah beserta kita. Faktanya, kenyataannya Dia tidak bersama-sama dengan kita. Tragis sekali. Nyanyi gampang saudara, ya tidak. Tetapi mengalami Tuhan, mengalami Allah yang Immanuel itu yang penting saudara. Saudara pernah lihat lukisan Pablo de Picasso yang gambar Tuhan Yesus ketuk? Saudara perhatikan, ada yang aneh enggak? Tidak ada gagang pintunya saudara, tidak ada grendelnya. Tidak ada grendelnya. Saya tanya, ini Pablo Picasso apa lupa kasih grendel? Kita kan kasih pintu tuh ada grendelnya kan? Tidak Pak, itu maksudnya Pablo Picasso bahwa Yesus yang mengetuk itu, dia bisa masuk kalau yang dari dalam buka pintunya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, izinkan Natal ini hatimu jadi rumahnya Tuhan. Setelah Tuhan masuk di dalam hatimu, bertahta di dalam hatimu, engkau diproses supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dua hal itu yang saudara harus alami di dalam Natal tahun ini. Pertama, undang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati saudara. Jadikan hatimu rumahnya Tuhan. Yang kedua, kalau Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu, izinkan Tuhan memproses engkau, supaya engkau diproses semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.